panen jagung di Mereka sekarang? Ya, ini kan kelompok tani apa namanya teh? Rukun Agawi Santoso. Rukun Agawi. Oh, Rukun Agawi Agawi Santoso. Ini adalah salah satu kelompok tani yang ada di Sumsel, kebetulan di Desa Cendana, Kecamatan Muara Sugian. Hari ini melakukan panen raya dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut karena swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden bukan hanya untuk 1 tahun atau 5 tahun, memang disiapkan untuk terus berkelanjutan. Persoalannya adalah swasembada pangan ini bagian yang harus didorong sehingga ada kemandirian dan keberlanjutan. Jadi keberlanjutan jadi penting, itu kuncinya. Jadi bukan hanya periode Presiden Prabowo, tapi harus dipikirkan untuk kemandirian ini jangka panjang. Makanya diintegrasikan programnya, ada Bulog sebagai backer, ada pupuk sebagai penunjang utama, pilarnya untuk berlangsungnya proses pertanian yang menyuplai pupuk subsidi itu supaya langsung ke petani. Artinya panen perdana di sini, Pak? Ya mungkin ini panen perdana, tapi saya lihat masih banyak yang belum waktunya, dan menurut informasi kan ini 10.000 hektar, sekitar 10.065 hektar hanya satu desa. Nah, artinya ini sentra jagung yang harus tetap dipertahankan. Tapi kan ini bukan sawah ya, bukan sawah ini, bukan. Ini khusus untuk sentranya. Karena gini, jagung itu persyaratannya harus ditanam benar-benar di lahan untuk jagung. Jangan ngambil lahan sawah. Sebab sawah itu peruntukannya untuk padi dan beras. Harapan ke depan, Pak? Ya harapannya petani makin meningkatkan semangat bertaninya, karena pemerintah sudah melakukan perlindungan dari sisi harga, dari sisi kebutuhan pupuk. Kalau dulu kan pupuk sangat sulit, pakai kartu tani, pakai KTP. Berikutnya sekarang dari pabrik itu, dari PIHC itu langsung ke ECR, artinya langsung bersentuhan dengan petani. Sebelumnya kan dari pabrik itu diatur oleh 145 aturan melalui 12 kelembagaan dan kementerian. Nah sekarang itu dari pabrik melalui Perpres langsung ke BCR, jadi sudah simpel. Nah, makanya kalau ada keluhan kesulitan pupuk, lapor saja. Jadi beli sama Bulog. Kalau Bulog siap untuk menyerap semua jagung yang dari petani dengan ketentuan pertama harga 5.500 untuk kadar air 18 sampai 20% dan juga ada harga 6.400 dengan ketentuan kadar air 14%, sehingga petani memiliki pilihan mana yang mau mereka masukkan, yang kering atau yang semi basah, demi peningkatan kesejahteraan petani. Dengan Bapak siapa? Bapak Rinaldi, manajer pengadaan Perum Bulog Sumsel Babel. Pendanaan itu, Pak? Ini atas kunjungan dari Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Bapak Staf Khusus dari Kementerian. Kami mewakili warga Cendana yang merasa bangga, merasa suatu kebanggaan karena di desa kami dijadikan tempat untuk panen raya jagung. Dari pupuk. Kami dari Tani Merdeka Dari pupuk, Pak. Apa saja? Salah satu kelompok taninya adalah asuhan dari kawan-kawan Tani Merdeka. Harapannya ke depan sinergitas antara Tani Merdeka, pemerintahan dalam artian dinas pertanian, kemudian ada Bulog, kemudian ada dari PI, kemudian dari Polri dan TNI yang mewakili. Harapannya kawan-kawan di tingkatan petani ini bisa lebih sejahtera lagi, bisa lagi kemudian giat lagi untuk bertanam, yang itu kedepannya adalah untuk menyumbang suksesi swasembada pangan apa yang sudah dicita-citakan oleh Pak Prabowo Subianto. Mungkin itu aja dari kami. Dari pupuk sendiri, Pak? Pupuk Indonesia Pak gimana? Ya, dari pupuk sendiri, Pak, untuk pengadaan pupuk yang ada di. Oke, baik Pak. Jadi untuk tahun ini kan kita mempunyai alokasi yang diberi oleh pemerintah itu 9,5 juta ton. Nah, untuk di Lampung, di Sumatera Selatan sendiri ini
alokasinya ada 341.000 ton Pak. Nah memang kalau penyerapannya ini masih rendah ya, masih 62%. Nah ini mengingat juga ini banyak petani-petani kita yang belum menebus sampai dengan saat ini. Jadi penebusannya kalau di sini ada di Sumatera Selatan sendiri ini ada sekitar 300.000 lebih petani Pak. Tapi yang baru menebus sampai dengan saat ini baru 60% seperti itu. Nah kami berharap dengan yang ada Tani Merdeka ini, dari anggota Tani Merdeka ini bisa menginfokan ke semua petani untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidinya. Mengingat ini sudah masuk ke bulan 9 ya, seharusnya angkanya sudah lebih tinggi gitu Pak. Nah selain dari itu juga dapat saya sampaikan bahwa kondisi saat ini dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya itu berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu petani susah mencari pembeli pupuk bersubsidinya, tapi untuk tahun 2025 ini pupuk subsidilah yang menunggu tuannya untuk segera ditebus. Nah, kondisinya sudah terbalik saat ini. Jadi besar harapannya kami dari Pupuk Indonesia ini masyarakat segera menebus pupuk bersubsidi gitu Pak. Untuk syaratnya Pak? Syaratnya memang dipermudah Pak ya, tadi sudah disampaikan bahwa aturan-aturannya sudah dipermudah, dipersimpel, cukup bawa KTP saja, datanglah ke kios-kios resmi pengecer pupuk bersubsidi, tapi tentunya ada persyaratan tambahan yaitu petani tersebut harus terdaftar di RDKK dan harus menggunakan aplikasi di iPuber seperti itu Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ikdul Jumai Pak, Sebagai Senior Manager Regional 1B Pak. Dari Pak Kapolseknya. Ya Pak. Jadi baik, terima kasih kami selaku Polri dalam hal ini senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPL dan juga Bulog agar mulai dari meningkatkan kualitas kadar air kemudian sampai ke Bulog. Demikian Pak. Mas Pak. oke. Ya, kemudian